pemenuhan tugas ujian akhir semester 1 mata kuliah sejarah aliran psikologi, saya di sini memilih untuk menjelaskan tentang psikoanalisis. Materi apa saja yang terkandung di dalam psikoanalisis? Mari kita simak video berikut ini. Biografi Sigmund Freud. Siapakah Sigmund Freud? Freud bisa dikatakan adalah seseorang yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan psikologi. Sigmund Freud lahir pada tanggal 6 Mei 1856 di Republik Ceko. Di umurnya yang keempat tahun, dia pindah ke Vienna. Dan di sanalah ia akan menghabiskan hidupnya dan mengembangkan ilmu psikologi. Perlu diketahui, Freud adalah siswa yang berprestasi sejak kecil dan dia sangat passionate terhadap riset neuropsychology. Tapi karena Freud adalah seorang Yahudi, kondisi sosial politik di Vienna memungkinkan Freud untuk mengambil kuliah di jurusan hukum atau kedokteran. Karena itu pula, bukannya malah menjadi seorang researcher di bidang sains, akhirnya Freud memilih jurusan kedokteran. Namun pada akhirnya juga, Freud tetap bisa mengejar passionnya di bidang neurologi. Ada pertemuan penting saat Freud bertemu dengan Joseph Breuer yang sedang menangani kasus histeria yaitu Anao. Anao banyak sekali mengalami gejala bahkan hingga mengalami kelumpuhan di kakinya. Menariknya saat Anao diinstruksikan untuk menceritakan pengalaman masa kecilnya bersama dengan ayahnya, Anao tiba-tiba sembuh dan disinilah awal penemuan talking cure. Bahkan hanya dengan bercerita saja dapat mempengaruhi dampak besar terhadap penanganan gangguan mental. Sejak saat itu, Freud pun kembali ke Vienna dan melakukan praktek di sana untuk mengobati pasien yang terkena histeria. Namun, Freud juga mencoba hal lain, yaitu menyuruh pasiennya untuk duduk rileks sambil mengatakan apapun yang ada di pikiran mereka. Dengan melakukan itu, Freud percaya bahwa ia akan bisa menganalisa apa saja yang ada di alam bawah sadar pasiennya. Karena menurut Freud, alam bawah sadar manusia adalah kunci dari segala perilaku manusia dan gangguan mental yang manusia alami. Teorinya secara umum bertujuan untuk menganalisis pikiran bawah sadar manusia. Akhirnya, teori yang ia ciptakan ini dinamakan sebagai teori psikoanalisis. Dan teori ini akan menjadi salah satu teori besar yang akan terus digunakan oleh berbagai psikolog sampai sekarang. Struktur pikiran atau tingkat kesadaran. Menurut Freud, kehidupan jiwa memiliki 3 tingkat kesadaran yang dianalogikan seperti gunung es. Yang pertama yaitu kondisi sadar atau conscious, prasadar, preconscious, dan tak sadar unconscious. Tingkat sadar atau conscious, tingkat kesadaran yang berisi semua hal yang kita cermati pada saat tertentu. Menurut Freud, hanya sebagian kecil saja dari kehidupan mental, meliputi pikiran, persepsi, dan perasaan. Conscious ini adalah tingkat paling dangkal, aktivitas mental sangat singkat, bahkan ketika perhatian beralih, maka bisa langsung saja pindah ke tingkat kedua. Sebagai contoh, ketika kalian ingin minum kopi, namun tidak ada, air putih sajalah. Tingkat prasadar atau preconscious. Prasadar disebut juga sebagai ingatan siap atau available memory, yakni tingkat kesadaran yang menjadi jembatan antara sadar dan juga tak sadar. Bentuknya seperti biasanya simbolik, seperti mimpi, lamunan, keselip lidah, ya, slip of tongue gitu. Pengalaman yang ditinggalkan oleh perhatian, yang semula disadari tetapi tidak lagi diberikan perhatian, akan ditekan dan pindah ke daerah prasadar. Tingkat tak sadar atau unconscious adalah merupakan bagian yang paling dalam dari struktur kesadaran dan menurut Freud merupakan bagian terpenting dari jiwa manusia. Ketidaksadaran ini berisi insting, impuls, dan juga drive yang membentuk tingkah laku manusia. Ketidaksadaran ini biasanya merupakan pengalaman-pengalaman traumatis yang ada di masa anak-anak dan ditekan oleh kesadaran lalu berpindah ke daerah tak sadar. Unconscious memiliki pengaruh yang cukup besar pada tingkah laku manusia. Struktur kepribadian. Teori psikologi Freud membagi kepribadian manusia menjadi 3 unsur psikologi, id, ego, dan superego. Ketiganya sangat terkait dan berpengaruh terhadap perilaku manusia. Yang pertama, id. Sistem kepribadian yang asli dibawa sejak lahir, yang berisi tentang insting, impuls, dan juga drive. Beroperasi di daerah unconscious mind atau alam bawah sadar, dan dia berjalan berdasarkan prinsip kenikmatan atau pleasure principle. Berusaha memperoleh kenikmatan dan menghindari rasa sakit.
Pleasure principle ini bekerja dengan menggunakan dua cara. Yang pertama, reflex action dan juga primary process. Contoh reflex action adalah menggaruk saat gatal atau berkedip saat kelilipan. Dan untuk primary process, di sini adalah reaksi yang membayangkan atau menghayalkan sesuatu yang dapat mengurangi atau menghilangkan ketegangan, atau wish fulfillment. Contohnya adalah membayangkan suatu objek menjadi milik kita, membayangkan menjadi kaya, membayangkan kita bareng sama mantan lagi, menikah bareng sama mantan maybe. Aktivitasnya seperti mimpi atau lamunan. It ini prinsipnya adalah tidak mengetahui moral, tidak bisa membedakan benar atau salah. Selanjutnya adalah ego. Ego berkembang dari it. Ego mampu memahami realita yang ada, sehingga ego beroperasi mengikuti prinsip realita atau reality principle. Cara kerja ego ini adalah berdasarkan realita yang ada, dan inilah pengendali proses. Ego adalah eksekutor yang menjadikan manusia berpikir secara kritis. Ego ini yang akan memilih mana yang harus direspon, apakah akan cenderung kepada it atau cenderung kepada super ego. Tugas ego dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah memilih stimulus atau insting yang prioritas yang mana. Yang kedua yaitu menentukan kapan dan juga bagaimana kebutuhan itu dipuaskan atau dipenuhi. Ego adalah penentu kapan bisa dipenuhinya keinginan tersebut atau gimana caranya pemenuhan keinginan atau kebutuhan ini. Apakah risikonya minim ataukah peluangnya risikonya banyak? Ego sesungguhnya bekerja untuk memuaskan it dan pemenuhan kebutuhan moral manusia. Gimana caranya prinsip kenikmatan sinkron dengan prinsip moral yang ada di masyarakat. Ego adalah penentu apakah orang ini bermoral atau menahan keinginan untuk tetap berada dalam moral. Super ego adalah kekuatan moral. Kerjanya berdasarkan moral dan dia beroperasi memakai prinsip idealistik. Beroperasi juga berdasarkan nilai-nilai dari lingkungan. Nilai dari lingkungan ini akan membentuk suara hati atau conscience dan ego ideal. Suara hati atau conscience lahir dari pengalaman-pengalaman berdasarkan hukuman atas perilaku yang tidak pantas dan mengajari kita tentang hal-hal yang sebaiknya tidak dilakukan. Dinamika kepribadian. Dalam dinamika kepribadian, Freud menjelaskan tentang adanya tenaga pendorong atau kateksis dan tenaga penekanan anti-kateksis. Kateksis adalah pemakaian energi psikis yang dilakukan oleh it untuk suatu objek tertentu dan untuk memuaskan suatu naluri. Sedangkan anti-kateksis adalah penggunaan energi psikis yang berasal dari it untuk menekan atau mencegah agar it tidak memunculkan naluri-naluri yang tidak bijaksana. It hanya memiliki kateksis, sedangkan ego dan superego memiliki anti-kateksis. Namun ego dan superego juga bisa membentuk kateksis objek yang baru sebagai pengalihan pemuasan kebutuhan secara tidak langsung. Menurut Freud, manusia termotivasi untuk mencari kesenangan serta menurunkan ketegangan dan kecemasan. Motivasi ini diperoleh dari energi psikis dan juga fisik dari dorongan-dorongan dasar yang mereka miliki. Mekanisme pertahanan ego atau ego defense mechanism, kondisi di mana it atau sisi primitif kita itu bertentangan dengan superego. It kita yang bertentangan dengan superego akan diselesaikan dengan ego. Membuat ego harus memutuskan untuk bagaimana bertindak. Inilah yang disebut dengan mekanisme pertahanan ego. Biasanya berkaitan dengan hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan dan kenyataan. Yang pertama, represi. Proses ego memakai kekuatan untuk menekan segala sesuatu, ide, insting, ingatan, pikiran yang dapat menimbulkan kecemasan keluar dari kesadaran. Represi itu ada keinginan yang tidak tercapai dan keinginan tersebut kita masukkan ke dalam bawah sadar. Contoh, kita nih mau confess ke seseorang, tapi kita nggak berani. Akhirnya disimpan aja di dalam bawah sadar. Denial atau penolakan adalah salah satu mekanisme pertahanan yang paling umum. Itu terjadi karena individu menolak untuk menerima kenyataan atau fakta. Orang yang menyangkal dapat memblokir kejadian atau keadaan eksternal dari pikiran mereka, sehingga mereka tidak harus berurusan dengan dampak emosional. Dengan kata lain, mereka menghindari perasaan atau peristiwa yang menyakitkan.
Deep placement merupakan tindakan pengalihan objek sasaran atau seseorang untuk memuaskan kebutuhan yang sebelumnya tidak dapat dilakukan kepada objek atau orang lain. Contohnya, marah kepada atasan, tapi kan nggak bisa nih. Ya udah, marah aja sama pasangan atau sahabat. Karena kalau marah sama atasan, langsung disuruh bikin surat resign ya. Karena untuk deep placement ini adalah mencari orang yang lebih lemah atau lebih rendah posisinya. Proyeksi adalah mekanisme pertahanan yang melibatkan mengambil kualitas atau perasaan diri sendiri yang tidak dapat diterima dan menghubungkannya dengan orang lain. Misalnya, jika individu sangat tidak menyukai seseorang, mungkin malah percaya bahwa mereka tidak menyukainya. Misalnya, seseorang tidak menyukai rekan kerja yang baru, tapi bukannya menerimanya, namun malah memilih untuk mengatakan pada diri sendiri bahwa mereka tidak menyukai dirinya. Fantasi adalah kemampuan pikiran untuk membentuk tanggapan atau bayangan baru. Fantasi ini bertujuan untuk menurunkan tegangan terhadap keinginan yang tidak tercapai. Contohnya, ada seorang wanita yang menyukai seorang pria dan dia tidak bisa memilikinya. Apa yang dia lakukan adalah hanya dengan cara memikirkan dan juga membayangkan pria tersebut. Rasionalisasi adalah upaya untuk membuktikan bahwa perilakunya itu dapat diterima dan masuk akal. Contoh, gagal pas mata pelajaran tertentu dan mengatakan kalau memang dia tidak berminat dan tidak fokus dengan mata pelajaran tersebut. Tapi sebenarnya dia emang gagal aja. Regresi adalah kembali ke pemenuhan kebutuhan psikologi, seperti contohnya pasangan yang sudah lanjut usia namun masih berperilaku seperti ABG, seperti pasangan baru. Hal ini dilakukan adalah untuk pemenuhan kebutuhan psikologisnya, yaitu kasih sayang antar kekasih. Demikian tugas akhir semester ini saya buat, semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.